Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presid Jagat Bujana, program studi Teknik Pertambangan, mata kuliah Perencanaan Tambang dengan NPM 073822111006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya terkait optimalisasi pit limit penambangan mineral nikel laterit PT Antam Tbk, unit bisnis penambangan nikel di Site Pomala, Sulawesi Tenggara di Fronex. Baik, lanjut slide berikutnya. PT Antam Tbk adalah perusahaan BUMN yang mengelola sumber daya mineral, khususnya nikel, dengan unit bisnis penambangan nikel yang beroperasi di Site Pomala, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini memiliki cadangan nikel laterit dengan variasi kadar yang terbagi dalam kategori waste, limonite, low grade saprolite, dan high grade saprolite, dengan area Fronex sebagai fokus utama. Penambangan optimalisasi pit limit merupakan langkah krusial dalam penambangan terbuka untuk menentukan batas pit yang optimal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pengambilan material tidak ekonomis, dan memaksimalkan nilai ekonomis tambang. Selanjutnya, tujuan optimalisasi pit limit. Yang pertama yaitu menganalisis dan memodelkan persebaran cadangan dalam bentuk section 2 dimensi sesuai nilai NPV. Tujuan analisis ini menghasilkan peta section 2 dimensi yang mewarnai setiap blok dengan nilai NPV atau kategori NPV sendiri, sehingga sebaran ekonomi cadangan terlihat pada potongan geologi. Berikut, menganalisis nilai NPV per blok dengan mempertimbangkan harga jual nikel. Di sini tujuan yaitu untuk mengevaluasi sensitivitas NPV blok terhadap fluktuasi harga nikel. Selanjutnya, menggambarkan desain pit optimal berdasarkan metode Lerts-Grossman atau LG dan analisa batas pit ekonomis, yakni untuk mendapatkan cangkang pit ekonomis optimal yang memaksimalkan nilai ekonomis NPV atau diskon profit. Poin berikut, menghitung keuntungan dari desain pit yang dihasilkan dan membandingkan rencana berdasarkan kadar dan nilai ekonomis. Di sini tujuannya untuk menilai profitabilitas desain pit, memilih rencana terbaik berdasarkan NPV, IRR, payback, dan metrik operasional. Mungkin saya lanjut di slide berikut. Metodologi dan teknik yang digunakan. Yang pertama, metode penambangan adalah open pit dengan sistem multi bench. Yang kedua, estimasi cadangan menggunakan metode inverse distance weighting, atau yang kita tahu biasanya disingkat IDW, untuk pemodelan blok biji. Yang ketiga, optimalisasi pit limit menggunakan algoritma Lerts-Grossman yang menghitung nilai kumulatif biaya dan pendapatan dalam pit limit. Yang keempat, data primer dan sekunder seperti pengeboran in-pit drill, harga jual, dan biaya penambangan digunakan untuk analisis. Yang kelima, perancangan pit dilakukan dengan mempertimbangkan nilai NPV sehingga pit lebih efisien dan ekonomis. Lanjut, parameter input dan data yang digunakan. Sini di poin pertama itu data geologi dan kadar biji. data distribusi kandungan nikel tiap blok untuk mengetahui area
yang ekonomis. Yang kedua, data ekonomi, harga jual nikel dan biaya penambangan, pengupasan, pengolahan untuk menghitung profit. Yang ketiga, parameter teknis, kemiringan lereng dan kapasitas produksi untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasi. Yang keempat, perangkat lunak optimasi, software dengan algoritma large grossman untuk menghitung batas speed terbaik demi memaksimalkan NPV. Semua data ini dipakai bersama agar perencanaan pit limit optimal dan ekonomis. Slide berikutnya, hasil optimalisasi dan desain pit limit. Yang pertama, topografi front edge relatif landai dan sesuai untuk sistem penambangan terbuka. Yang kedua, blok model menunjukkan distribusi kadar dengan klasifikasi WASTE, low grade, medium grade, dan high grade. Yang ketiga, desain pit yang dihasilkan melalui metode large grossman menunjukkan bentuk pit yang lebih optimal dan terstruktur untuk 7 tahun produksi dengan tahapan penggalian dan terperinci berdasarkan elevasi dan kadar Ni. Yang berikut, nilai net profit margin atau yang kita sebut NPM untuk HGSO mencapai 37,16% dan LGSO sebesar 7,5%, menunjukkan keuntungan signifikan dari optimalisasi pit limit dibandingkan metode penambangan berdasarkan kadar saja. Slide berikut, kesimpulan. Sini pada kesimpulan yaitu optimalisasi pit limit dengan metode large grossman menghasilkan desain pit yang lebih ekonomis dan rapi. Pendekatan berdasarkan nilai NPV juga memungkinkan perusahaan menghindari pengambilan WASTE berlebih dan meningkatkan keuntungan. Penambangan berdasarkan metode ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan perancangan berdasarkan kadar nikel tanpa memperhitungkan aspek ekonomi. Saran untuk perusahaan adalah memperhatikan nilai ekonomis dalam perencanaan pit limit agar efisiensi biaya dan hasil produksi maksimal. Mungkin itu presentasi dari saya, Presi Jagat Bujana, mata kuliah perencanaan tambang terkait optimalisasi pit limit penambangan mineral nikel laterit PT Antam Tbk, unit bisnis penambangan nikel di Site, Pemala, Sulawesi Tenggara di Fronex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.